semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sejarah kelas 11. Masih dalam bab yang sama, yaitu mengenai pendudukan Jepang. Kali ini kita akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia serta kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pemerintahan militer Jepang. Masih ingat nggak teman-teman apa yang jadi tujuan Jepang datang ke Indonesia? Jepang pada saat itu terlibat pada Perang Dunia Kedua yang membuat Jepang membutuhkan sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan sumber daya lainnya untuk mendukung perangnya melawan Amerika Serikat. Jadi saat itu Jepang menerapkan pemerintahan militer di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942, Jepang membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 wilayah militer. Yang pertama adalah pemerintahan militer Angkatan Darat atau disebut Rikukun, yaitu tentara ke-25 untuk daerah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan militer Angkatan Darat atau Rikukun, yaitu tentara ke-16 untuk daerah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Nantinya wilayah ini akan diperkuat oleh Kaigun juga. Dan yang terakhir adalah pemerintah militer Angkatan Laut atau Kaigun, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Nah, pada masa kolonial Belanda kita ingat bahwa pemerintahan tertinggi itu dipimpin oleh gubernur jenderal. Berbeda halnya pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan tertinggi itu dipimpin oleh panglima tentara yang pada saat itu jenderal pertamanya adalah Hitoshi Imamura. Nah, selain membentuk sistem pemerintahan atau struktur pemerintahan militer, Jepang juga membentuk struktur pemerintahan sipil, teman-teman. Di mana struktur pemerintahan sipil Jepang ini tentu kental akan unsur militer di dalamnya. Pusat struktur tertinggi ditempati oleh Gunshirekan atau panglima tentara yang dijabat oleh Seiko Shikikan, yaitu panglima tertingginya. Kemudian di bawahnya terdapat Gunseikan atau kepala pemerintahan militer, di mana di bawahnya terdapat 5 departemen atau biasa disebut dengan 5 bu, yaitu terdiri dari Somobu, yaitu Departemen Dalam Negeri, Zaimubu, yaitu Departemen Keuangan, Sangyobu, yaitu Departemen Ekonomi, Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, dan Shinobu, yaitu Departemen Kehakiman. Kemudian di bawah Gunseikan terdapat Gunseibu, yaitu koordinator pemerintahan setingkat gubernur, di mana Gunseibu ini membawahi wilayah Jawa Barat yang berpusat di Bandung, Jawa Tengah yang pusatnya adalah Semarang, Jawa Timur yang pusatnya adalah Surabaya, dan 2 daerah istimewa yaitu Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta. Setelah struktur pemerintahan terbentuk, harusnya Jepang dapat fokus mengurus negara. Tapi ini tidak berlaku pada pemerintahan yang dibentuk Jepang, karena kita ingat bahwa fokus Jepang adalah untuk kepentingan perangnya dalam Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya kita akan membahas organisasi bentukan Jepang. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu bagaimana sih respon bangsa Indonesia saat kedatangan Jepang. Pada awalnya respon rakyat Indonesia sangat baik, teman-teman, karena Jepang saat itu dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun beberapa tokoh seperti Muhammad Hatta dan juga Syahrir sangat berhati-hati dengan keberadaan Jepang, karena kedua tokoh ini membenci yang namanya ideologi fasisme yang pada saat itu dianut oleh Jepang. Ayo, di antara teman-teman semua ada yang tahu nggak apa itu fasisme? Nah,
intinya, suka ataupun tidak suka, para tokoh bangsa Indonesia ketika itu memutuskan untuk bekerja sama dulu dengan Jepang. Adapun rencana-rencana untuk merebut kemerdekaan Indonesia dijalankan secara diam-diam, ilegal, atau gerakan bawah tanah. Maka dengan sikap seperti ini, tokoh-tokoh Indonesia membantu pendirian dan menjalankan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Ada apa aja organisasi-organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang? Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah pembentukan organisasi sosial masyarakat. Di sini ada organisasi perkumpulan gerakan 3A, di mana organisasi ini didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai namanya, gerakan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ketua perkumpulan ini adalah Raden Syamsuddin. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian, organisasi yang kedua adalah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Didirikan pada 16 April 1943, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perangnya. Nah, organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno-Hatta, kemudian Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan juga Kiai Haji Mas Mansur. Jadi, beberapa tugas penting dari Putra adalah yang pertama, menyebarkan propaganda untuk mendukung Jepang. Kedua, memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Namun nantinya Putra dibubarkan karena para tokoh nasionalis memanfaatkan Putra untuk melawan Jepang, sehingga Putra nantinya digantikan oleh organisasi baru bernama Jawa Hokokai. Nah, yang kemudian organisasi selanjutnya adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Berbeda dengan Belanda yang cenderung anti terhadap Islam, Jepang justru merangkul umat Islam untuk mendukung kegiatan perangnya. Tujuan Jepang mengaktifkan MIAI ini adalah agar umat Islam dapat bersatu dan membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Pada perkembangannya, MIAI ini berkembang pesat, tetapi bukan untuk mendukung Jepang. Akhirnya Jepang membubarkan MIAI dan membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Nah, tidak mau kejadian MIAI terulang, akhirnya Jepang mengontrol MASYUMI agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu mendukung Jepang dalam perang. Namun, tidak semua kegiatan MASYUMI itu mendukung Jepang. Saat itu, MASYUMI turut melakukan penolakan keras terhadap kebijakan kerja paksa atau yang disebut Romusa yang diterapkan oleh Jepang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini merupakan organisasi pengganti dari Putra. Pada 1944, situasi perang Asia Timur Raya mulai berbalik dan Jepang mengalami kekalahan di berbagai pertempuran, teman-teman. Dalam kondisi tersebut, Jepang butuh bantuan nyata dari rakyat Indonesia, maka dibentuklah organisasi Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Jawa. Berbeda dengan Putra, Jawa Hokokai ini dipimpin langsung oleh Jepang. Bisa dikatakan Jawa Hokokai adalah benar-benar organisasi resmi pemerintah. Nah, Jawa Hokokai ini memiliki 3 program kerja. Yang pertama, melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. Kemudian memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan
Dan yang ketiga adalah memperkokoh pembelaan tanah air. Jadi dalam rangka membantu memenangkan perang, Jawa Hokokai telah berusaha dengan cara mengerahkan tenaga dan memobilisasi potensi sosial ekonomi rakyat Indonesia. Jadi saat itu rakyat Indonesia menyumbang tenaga dan hasil buminya untuk perang Jepang. Nah, selain pembentukan organisasi sosial masyarakat, Jepang juga menerapkan kebijakan untuk membentuk organisasi semi militer. Tujuan didirikannya organisasi semi militer itu adalah untuk mendukung pemerintah militer Jepang dan sebagai pasukan cadangan bagi pasukan perang Jepang. Organisasi semi militer yang dibentuk Jepang itu ada Seinindan atau Korps Pemuda, di mana Seinindan ini adalah organisasi yang mengumpulkan para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Para pemuda tersebut kemudian dilatih agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Namun bagi Jepang, sebenarnya para pemuda ini akan dijadikan sebagai pasukan cadangan mereka aja. Kemudian yang kedua, ada organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan. Organisasi ini mengumpulkan para anggota yang berusia 23 sampai 25 tahun. Syarat utama untuk menjadi Keibodan adalah bertubuh sehat dan berkelakuan baik. Para anggota Keibodan ini digunakan Jepang untuk membantu polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Selain Seinindan dan Keibodan, juga terdapat barisan pelopor. Pada saat Jepang membentuk barisan pelopor, yaitu pada sekitar bulan November 1944, Jepang sudah mulai kewalahan dalam menghadapi sekutu, sehingga saat itu Jepang membutuhkan pasukan tambahan. Nah, barisan pelopor ini merupakan pasukan cadangan yang terdiri dari puluhan ribu pemuda yang sudah dilatih secara militer. Organisasi ini merupakan organisasi di bawah naungan organisasi Jawa Hokokai. Kemudian terdapat juga organisasi yaitu Hizbullah. Hizbullah didirikan pada 15 Desember 1944. Hizbullah ini berada di bawah naungan organisasi Masyumi. Anggota Hizbullah adalah pasukan sukarelawan muslim atau pemuda Islam yang siap membela tanah air. Intinya, anggota Hizbullah ini adalah pemuda Islam yang telah mendapat pelatihan militer. Nah, selain 4 organisasi yang tadi sudah dijelaskan, terdapat organisasi semi militer lainnya, seperti Fujinkai atau Barisan Perempuan Militan. Ternyata perempuan juga dilatih oleh Jepang untuk menjadi barisan perempuan militan. Kemudian kedua ada Gakutotai. Ini adalah resimen tentara pelajar. Dan yang terakhir adalah Jibakutai. Teman-teman bisa perhatikan dari organisasi-organisasi semi militer ini, di mana Jepang mengerahkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Indonesia, baik itu yang berusia muda, dari pelajar sampai yang tua, bahkan sampai perempuan pun dikerahkan demi kepentingan perang Jepang. Nah, yang selanjutnya adalah pembentukan organisasi militer. Ada 2 organisasi militer yang dibentuk Jepang, ada Heiho dan juga ada Peta. Heiho adalah pasukan pembantu. Heiho ini adalah organisasi militer yang berisi prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang. Tujuannya adalah untuk membantu tentara Jepang dengan membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga camp pertahanan, dan juga membantu perang tentara Jepang di medan perang secara langsung. Contohnya, pada saat itu banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan
Irian, dan bahkan ada juga yang sampai ke Birma. Jika berbicara tentang kemampuan militer, anggota Heiho ini lebih terlatih di medan perang dibandingkan organisasi-organisasi lainnya. Kemudian, organisasi militer kedua adalah PETA atau Pasukan Pembela Tanah Air. Organisasi ini dibentuk pada 3 Oktober 1943. PETA dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari ancaman sekutu. Maka dari itu, pimpinan PETA pun adalah orang Indonesia yang mendapatkan pelatihan militer. Sama halnya dengan Heiho, anggota PETA juga sudah terdapat jenjang pangkat militer. Inilah yang membedakan organisasi semi-militer dengan organisasi militer. Namun, meskipun hampir mirip dengan Heiho, PETA itu tidak termasuk ke dalam pasukan resmi militer Jepang. Jadi PETA pada masa Jepang hanyalah pasukan yang diberi tugas khusus, yaitu mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman pihak manapun termasuk pihak sekutu. Nah, selain organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang juga menerapkan kebijakan yaitu Romusa. Romusa adalah kerja paksa pada masa pendudukan Jepang. Meskipun awalnya berdalih membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, namun Jepang nyatanya menyebabkan penderitaan terhadap rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia pada saat itu diajak untuk bekerja dalam Romusa. Jepang mengerahkan tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan perang Jepang. Untuk mengerahkan tenaga Romusa, Jepang mengerahkan perangkat daerah dari mulai Shu atau keresidenan, Ken yaitu kabupaten, Gun kewedanaan, Son kecamatan, dan Ku yaitu desa. Hal ini dilakukan untuk memobilisasi massa secara massal, sukarela, dan juga cepat. Agar banyak yang tertarik masuk atau bekerja dalam Romusa, tenaga kerja Jepang menjanjikan kesejahteraan berupa sandang, pangan, dan papan yang layak. Bahkan Jepang mengumumkan akan setiap anggota-anggota atau orang-orang yang ikut Romusa akan mendapatkan gaji dan beras yang disesuaikan dengan lama mereka bekerja. Artinya semakin lama mereka bekerja, semakin besar upah atau gaji dan juga beras yang akan mereka dapatkan. Romusa ini adalah tenaga kerja paksa dengan jenjang usia antara 16 sampai 40 tahun. Dalam Romusa tidak mengenal gender, baik itu perempuan, laki-laki ikut dalam Romusa ini. Awalnya penduduk Indonesia melakukan dengan sukarela, sehingga Jepang tidak kesulitan. Namun kemudian Jepang merubah hal tersebut sebagai suatu keharusan dan juga paksaan. Aiko Kuratawa, seorang sejarawan Jepang, mengungkapkan bahwa jumlah Romusa yang dimobilisasi oleh Jepang pada saat itu mencapai 4 juta orang banyaknya. Tapi menurut Yamamoto, yaitu kepala militer Jepang di wilayah Jawa, jumlah orang yang dimobilisasi dalam Romusa ini hanya mencapai 140.000 sampai 160.000 orang saja. Nah, kesimpang siuran ini memang terjadi karena sulitnya menemukan dokumen tentang pengerahan Romusa pada masa Jepang. Romusa memiliki pekerjaan yang cukup berat, teman-teman, seperti mengumpulkan bahan pangan dan tanaman obat-obatan, membuat jalan raya, jembatan, membuat rel kereta api, membuat landasan pesawat terbang, dan juga menggali gua. Mereka juga ternyata diperlakukan tidak adil. Mereka dipaksa bekerja dari pagi hingga petang tanpa makan dan pelayanan yang kurang, padahal pekerjaannya cukup berat dan membutuhkan asupan makanan dan juga istirahat yang cukup. Mereka akhirnya cuma bisa istirahat pada malam hari aja. Kesehatan tidak terurus hingga kemudian jatuh sakit, bahkan banyak juga yang akhirnya mati kelaparan.
Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, banyak dari para pekerja tersebut yang kembali ke daerahnya. Ada juga yang menetap di daerah tugasnya, tapi kebanyakan dari mereka meninggal di tempat di mana ia ditugaskan. Orang-orang atau penduduk-penduduk Indonesia yang pada saat itu dipekerjakan dalam Romusa merupakan pahlawan. Kenapa? Karena Romusa ini merupakan tragedi yang kelam dan mereka terlibat di dalamnya. Selain Romusa, dalam bidang sosial juga dikenal yaitu Jugunianfu. Jugunianfu ini adalah sistem perbudakan seksual terhadap perempuan yang diciptakan secara masif dan sistematis oleh Jepang sebagai fasilitas bagi tentara-tentara Jepang. Sistem perekrutan Jugunianfu ini dilakukan melalui upaya penculikan, pemaksaan, dengan ancaman atau penipuan. Pada saat itu banyak perempuan-perempuan Indonesia yang dipaksa, yang ditipu, akan dijanjikan pekerjaan, ternyata pekerjaan yang didapatkan adalah sebagai pemuas seks para tentara-tentara Jepang. Sungguh ini merupakan suatu tragedi atau kejadian yang sangat kejam yang terjadi pada perempuan-perempuan Indonesia pada masa itu, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya berbeda nih dengan Belanda. Kalau Belanda pada saat itu tidak peduli dengan kebudayaan Indonesia. Jepang sangat peduli terhadap kebudayaan Indonesia sehingga ia membentuk yang namanya Keimin Bunkashi-doso. Keimin Bunkashi-doso ini merupakan lembaga kebudayaan bentukan Jepang yang difungsikan sebagai wadah berkesenian bagi para seniman Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Keimin Bunkashi-doso ini digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Awalnya dibentuk dengan tujuan untuk sebagai wadah untuk berkesenian bagi para seniman Indonesia. Nyatanya, Keimin Bunkashi-doso ini sebagai alat untuk mengawasi agar para seniman-seniman Indonesia itu tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Menjelang masa akhir pendudukan Jepang, seniman-seniman Keimin Bunkashi-doso ini berbalik menyuarakan perlawanan terhadap Jepang melalui karya-karya seni, termasuk karya-karya sastra. Nah, bagaimana dengan sistem pendidikan pada masa Jepang? Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang dikembangkan dengan memasukkan unsur budaya Jepang dan dibuat berjenjang sesuai dengan tingkatan sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Selama masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran utama sekaligus bahasa pengantar pendidikan. Berbeda sekali ya dengan sistem pendidikan yang diterapkan pada masa pendudukan Belanda yang diskriminatif. Selama masa pendudukan Jepang, diperkenalkan konsep pendidikan model Jepang yang memperbolehkan semua golongan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Lembaga pendidikan bentukan Jepang itu ada Keimin Gakko, yaitu sekolah dasar, Shototsu-gakko, yaitu sekolah menengah pertama, dan Kototsu-gakko, yaitu sekolah menengah atas. Lembaga pendidikan bentukan Jepang ini seperti lembaga pendidikan yang diterapkan oleh Indonesia pada hari ini ya, teman-teman. Oke, setelah kita melihat bagaimana bidang pendidikan, lalu bagaimana sistem ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Sistem ekonomi yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang itu adalah sistem ekonomi perang, di mana sistem ekonomi perang ini adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh sebuah negara untuk memaksimalkan ekonominya demi menopang keperluan perang. Selama berkuasa di Indonesia,
Jepang menggunakan seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah di Indonesia untuk industri yang mendukung kegiatan perang tentara Jepang. Penerapan sistem ekonomi perang ini berdampak pada terbengkalainya banyak lahan pertanian yang mengakibatkan menurunnya produksi pangan dan meningkatnya bencana kelaparan di Indonesia. Jelas, karena yang jadi fokus adalah sumber daya alam yang mendukung untuk kepentingan perang Jepang, sehingga sisanya itu terbengkalai atau tidak dihiraukan gitu. Kemudian Jepang juga membentuk kumiai, sistem koperasi model Jepang yang bertindak sebagai unit dasar untuk memanipulasi seluruh struktur perekonomian yang dikendalikan semasa perang. Untuk memperkuat kedudukan kumiai, Jepang lalu membentuk seksi koperasi di dalam Jabatan Urusan Ekonomi Rakyat dan membentuk komite khusus koperasi yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, selain itu, bagaimana dengan kegiatan perekonomian pada masa Jepang? Selama berkuasa di Indonesia, Jepang memberlakukan kebijakan wajib serah padi yang pelaksanaannya dikontrol oleh Kantor Pengelolaan Pangan. Tanaman perkebunan utama pada masa pendudukan Jepang adalah tanaman jarak dan juga kina. Kenapa jarak? Karena tanaman jarak ini kemudian diolah untuk membuat minyak pelumas bagi mesin-mesin perang Jepang, teman-teman. Sedangkan kina kemudian diolah menjadi obat anti malaria bagi para tentara-tentara Jepang. Nah, kalau kita lihat dalam bidang sosial, sama halnya seperti Belanda, Jepang juga menerapkan stratifikasi sosial atau pengelompokan kelas sosial yang menempatkan kedudukan mereka di tingkat tertinggi stratifikasi sosial masyarakat. Jadi, di tingkat paling atas atau di tingkat paling pertama itu adalah bangsa Jepang. Kemudian di tingkat yang kedua ada golongan bumi putra, ini adalah masyarakat Indonesia. Kemudian di lapisan ketiga ada golongan timur asing, dan yang paling bawah adalah orang Belanda dan Eropa. Kenapa pada saat Belanda orang-orang Indonesia itu berada di lapisan paling bawah, sedangkan pada masa Jepang justru orang-orang Belanda di lapisan paling bawah dan orang-orang Indonesia di lapisan kedua? Itu salah satu cara yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati orang-orang Indonesia agar dapat membantu Jepang gitu. Oke, bagaimana penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Jepang selama pendudukan Jepang di Indonesia dari 1942 sampai 1945? Ternyata banyak sekali ya yang dilakukan Jepang, dan beberapa dampaknya juga masih kita rasakan, seperti dalam dunia pendidikan. Setelah kalian memahami bagaimana kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Jepang, coba kalian kerjakan tugas berikut. Yang pertama, coba jelaskan bagaimana setelah mengetahui kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia, bagaimana sih reaksi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Kemudian yang kedua, jelaskan pula bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang seperti di bawah ini beserta contohnya. A. Perlawanan kooperasi, B. Perlawanan gerakan bawah tanah, dan C. Perlawanan fisik. Silakan kalian kerjakan dalam buku tugas maupun dalam bentuk Microsoft Word, kemudian upload pada sekolah sesuai deadline yang terdapat pada sekolah. Mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini mengenai kebijakan masa Jepang. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap di rumah aja.
Jangan lupa belajar, istirahat yang cukup, dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.